Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Mengucap syukur kita punya Allah seperti Yesus, karena Dia tidak hanya mati, tapi Dia bangkit. Dan saat ini kita memperingati karena Dia juga naik ke surga, dan Dia berkuasa atas bumi dan surga. Dan untuk itu segala pujian, segala penyembahan, segala hormat hanya layak bagi Dia. Bersama kita menyanyikan pujian syukur kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, karena kasih-Nya begitu besar pada kita. Yesus Kristus ini Tuhan kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku,
mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau mati, bahkan Engkau bangkit. Dan tidak hanya itu saja Tuhan, Engkau naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan bersurga. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami naikkan bagimu Yesus. Saya Tuhan, kami mohon pimpinan urapan daripada Engkau dalam ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau rapi kami semuanya, terus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga semuanya boleh memperoleh berkat daripada Engkau saja. Terima kasih Yesus. Hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan bersuka cita. Yesus saat ini, Dia berkuasa atas segala hal, termasuk di atas bumi dan di surga. Berkuasa di bumi dan di surga, bertata di dalam kemuliaannya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Dialah yang dahsyat. Saat kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut. Kita akan memberikan persembahan perpuluhan terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita menaikkan pujian. Allah akan memenuhi kebutuhanmu. Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya Allahku akan memenuhi. Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Bersama kita kedua kepala, kita berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan, berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami, baik jasmani, rohani, dan materi. Kami mengucap syukur atas segalanya itu Tuhan. Ya Tuhan, kami memberikan apa yang menjadi kewajiban kami melalui persembahan perpuluhan. Engkau sucikan, kuduskan, layakkan untuk pelayanan-Mu khususnya tempat ini Yesus. Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan setia menjalankan firman Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tiba saat kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memberikan berkat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh meremah dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian untuk persiapan ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, buka hati untuk jamahan-Mu,
Untuk selanjutnya kami serahkan pada HP-nya akan menyampaikan firman Tuhan. Serah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita sejenak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Besar, Pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus kami dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Dan saat ini kami peringati kenaikannya ke surga di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan atas kasih setia dan kemurahan-Mu atas kami. Engkau yang telah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan pujian, syukur, dan penyembahan kami. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan dan layak untuk mendengarkan firman-Mu yang sebenar kami akan terima. Buka pikiran dan hati kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu menolong hamba-Mu, memberikan kuasa untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami pahami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus, aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus untuk menolong hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pagi ini kita dapat mengadakan ibadah peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Ya. Setelah Tuhan menemui murid-Nya, Dia naik ke surga dan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Saya pagi ini akan menjabarkan tentang peran Roh Kudus kepada orang-orang percaya dan juga pelayan hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab telah membuktikan bahwa Tuhan Yesus mati disalib dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, kemudian menampakkan diri
kepada murid-muridnya, lalu ia naik ke surga. Ini peristiwa yang luar biasa. Saya senang dengan peristiwa ini, karena peristiwa ini peristiwa kemenangan Tuhan atas dosa, sehingga melepaskan kita semuanya dari kuasa iblis, kuasa dosa yang selama ini menyengkeram kita, mengendalikan hidup kita. Tuhan telah mengalahkannya semuanya, ya, daripada dosa dan maut. Ya. Dalam peristiwa ini yang penting bagi kita adalah kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Ini yang kita perlu kita nantikan, yang penting di dalam hidup kita, ya. Janji kedatangan Tuhan yang akan kembali ke dunia ini dengan segala kemuliaannya. Di dalam Kisah Rasul yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-11b, ya, dikatakan di ayat yang ke-11, ya, 11b, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi yang perlu kita perhatikan pada saat ia naik ke surga ialah ia mengutus Roh Kudus. Ya. Coba kita lihat, kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan ke-9, ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7b. Ya, saat Yesus mengatakan demikian, aku Tuhan Yesus akan mengutus dia, Roh Kudus yang dimaksudkan, kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, ya, kebenaran dan penghakiman. Jadi tugas Roh Kudus yang pertama adalah menginsafkan akan dosa. Ya. Ini jadi kalau kita memberitakan Injil, kita mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, kalau orang itu percaya, itu pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam, mengerjakan, ya, sehingga dia mau bertobat kepada Yesus. Kita hanya menyampaikannya, dan kita diberi kuasa untuk menyampaikan kabar baik itu, dan bersama Roh Kudus mengerjakan, ya, sehingga orang itu bertobat. Ya. Ayat 9 mengatakan, ya, akan dosa karena mereka tidak percaya kepada-Aku. Ya. Ini yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kita semuanya, ya, untuk orang itu boleh menerima kabar baik dan bertobat kepada Yesus. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kita, ya, dalam kehidupan saudara semuanya bersama dengan saya, dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus akan menuntun kita untuk ke jalan yang benar. Yang kedua, dia akan memberi hikmat. Coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-13. Tetapi apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Dia akan menuntun kita, memberi pengertian kepada kita. Kita dituntun oleh Roh Kudus ke dalam jalan yang benar, jalan Tuhan. Ya, itu kita akan menuntun kita demikian, dan kita akan diberi pengertian oleh Roh Kudus itu hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan terjadi, memberikan hikmat kepada kita, bagaimana kita dituntun pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ya. Ini kalau Roh Kudus yang ada di dalam kita ini akan menguasai kita sepenuhnya, ya, dan menuntun kehidupan kita sehingga kita mempunyai kelimpahan kesukacitaan yang besar, ya, karena Roh Kudus memberikan ketenangan, kedamaian kepada kita, ya, Roh penghibur itu sendiri. Jadi tatkala kita menghadapi kesusahan, kesulitan semuanya, Dia membangkitkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk terus bersukacita. Dia akan memberikan sukacita yang sejati yang dari Tuhan. Ya, itu saudara. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 7, ya, Yohanes pasal 7. Ayat 38. Ini di sini mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ya, saudara dan saya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Ya. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita terus akan menguasai, mengaliri, sampai melimpah. Ya. Sehingga kita akan dipenuhi, ada kepenuhan Roh Kudus. Ya. Ini adalah suatu pemulihan yang terjadi. Ya. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita adalah dikuasai oleh dosa, oleh kuasa dunia, sehingga perbuatan kita perbuatan yang menentang Allah, menentang firman Tuhan. Setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu akan ada di dalam kita. Ya, seperti yang diutus oleh Tuhan Yesus akan masuk di dalam kita, menggantikan dosa yang ada di dalam kita. Ya. Sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Dialah ini ya yang akan memberikan penghiburan, ketenangan, kedamaian, menuntun kita ke dalam jalan kebenaran, memberikan hikmat kita sehingga langkah-langkah kita itu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau kita hidup di dalam yang demikian, kita akan berhasil, saudara. Kita akan berani, kita akan melakukan hal yang benar karena Roh Kudus sendiri itu yang menuntun kita di dalam kebenaran. Amin, saudara. Ya. Dulu saya sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya adalah orang yang emosional, ya, orang petarung, orang yang suka berkelahi, senang minum alkohol, berjudi dan semuanya. Itu dulu ya saya anggap hal yang biasa saja, ya, hal yang biasa saja. Nah, tetapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya memandang perbuatan saya yang dahulu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya.
yang merugikan orang lain, yang menentang Allah, ya. Walaupun di dalam keluarga akan merasa rugi dengan tindakan-tindakan saya. Setelah saya menerima Tuhan Yesus itu, pekerjaan Roh Kudus itu berjalan dalam hati kita. Ya, hati saya sehingga ada perubahan. Ya, kontradiksi ada perubahan. Ya, saya tekuni semuanya itu, saya pelajari, saya tekuni, sehingga saya menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Itu yang sangat luar biasa, saudara. Ya, dulu berani berbuat jahat, sekarang berani dengan memberitakan Injil. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, peran bagi orang-orang percaya, ya, peran Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Sekarang yang kedua, ya, Roh Kudus sebagai karunia yang memberikan kuasa dunamus, ya, untuk kita dapat melayani, berani, bertanggung jawab. Ya. Jadi keberanian kita itu ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Ya. Kuasa Roh Kudus ini, ya, untuk melaksanakan perintah Tuhan, yaitu menjadi saksinya atau memberitakan Injil. Itu kita kerjakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya, ayat yang ke-8, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sini mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagaimana kita menerima kuasa ini, ya. Ini nanti saya akan jelaskan dalam, ya, Pentakosta, hari Pentakosta nanti kita peringati. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menerima kuasa Roh Kudus ini, sehingga kita ada keberanian, kita ada kuasa, kemampuan, ya, untuk memberitakan Injil, untuk mengalahkan iblis, mengalahkan segala yang jahat itu, untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Ya, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya katakan tadi, saya akan menyampaikan peran Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini memberi keberanian, ya, kepada kita saat kita melayani Tuhan, saat kita mau memberitakan Injil, ya, saat kita mau menjangkau jiwa-jiwa itu. Roh Kudus itu mendorong, memberi keberanian kepada kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kita, ya, yang jelas itu, ya, roh-roh jahat yang pendekar layan itu. Ya, kalau kita memberitakan Injil kepada orang yang keras hati, itu musuh-musuh kita. Ini pekerjaan Roh Kudus yang akan menghancurkan hati yang keras itu. Ya, kuasa-kuasa gelap, ya, orang-orang yang kerasukan, ya, untuk orang yang sakit, ya, bahkan orang-orang jahat yang merintangi untuk memberitakan Injil itu. Di dalam Markus pasal 16, ya, masuk Markus pasal 16, di sini dikatakan demikian. Coba kita perhatikan Markus 16 ayat 15 sampai 18, ya. Ini tentang orang yang
diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda ini mereka, Roh Kudus itu akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini dalam orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, diberi karunia-karunia oleh Roh Kudus, orang-orang yang mau melayani Tuhan diberi kuasa seperti itu. Contoh dalam Alkitab itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan 4 ini, di mana Petrus yang tadinya orang yang menyangkal Tuhan Yesus, lari saat Yesus disalibkan, menyangkal terus. Saat setelah Roh Kudus menguasai mereka, setelah Pentakosta itu, Petrus berani berkhotbah. Khotbahnya sangat luar biasa. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, sehingga terjadilah jemaat baru di situ. Yang kedua, dia berani, tadinya dengan orang perempuan saat Yesus disalibkan saja dia lari, menyangkal, tidak berani. Tetapi setelah mereka mempunyai kuasa Roh Kudus itu berani melawan pemimpin-pemimpin agama. Coba Kisah Rasul pasal yang keempat ini jelas, ini saya ingin membacakan keberanian Petrus pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Tetapi baiknya dari pasal ayat yang ke-17 Tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Itu dari tokoh-tokoh agama sana. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan sama sekali jangan berbicara, mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini kebenaran Petrus setelah Roh Kudus menguasai dengan. Jadi peran Roh Kudus itu sangat besar sekali bagi orang-orang percaya, juga orang-orang yang melayani, diberi keberanian, diberi kuasa, diberi kemampuan, sehingga musuh-musuh itu tidak berdaya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga waktu gereja ini, saya begitu masuk di gereja ini, saya terus banyak memberitakan Injil di tempat ini. Di sini apalagi lahan hijau, saya terus memberitakan Injil.
sehingga ada orang-orang banyak yang bertobat. Ya, terus ya setiap tahun saya membaptiskan kurang lebihnya itu ya 20, ada yang 18, ada yang 22, ada yang 20. Yang terakhir ini memang menurun, hanya 15 tahun kemarin, 16 saya membaptiskan, saudara. Sehingga jemaat ini di sini yang tadinya saya masuk hanya 12 orang, sekarang sudah menjadi rata-rata ibadah kehadiran itu 320 orang. Target saya kehadiran 350 orang. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dan setelah Injil diberitakan, ya, kerajaan Israel itu akan dimuliakan, ya, di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Ya. Waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, ya, pada Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 yang mengatakan demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ya. Jawab Yesus, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang jelas, ya, kerajaan itu akan berdiri kokoh saatnya nanti. Ya, cuman waktunya Bapa sendiri yang akan mengaturnya. Jadi ya, di situ nanti pemulihan terjadi dari anak-anak Tuhan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, itu ditulis dalam Wahyu 20 pasal ayat 1 sampai yang ke-6. Ya. Yesus yang datang nanti tidak membawa kasih dan anugerah lagi, tetapi membawa pedang penghakiman untuk menghakimi seluruh manusia berdasarkan perbuatannya. Ya, itu tulis dalam Wahyu 20. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 yang ke-6 ini pemulihan kerajaan Israel. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi saat kerajaan Israel itu berdiri lagi, kerajaan 1000 tahun itu, iblis diikat, dimasukkan ke dalam sumur jurang maut, sehingga tidak ada kejahatan-kejahatan, hidup damai sejahtera selama 1000 tahun. Ya. Ayat ya, yang keempat, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, ini anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya, dan dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus pada masa 1000 tahun. Ya, betapa sukacitanya saudara dan saya yang setia kepada Yesus, apalagi yang mau melayani Tuhan. Ya, walaupun dalam pelayanan kita ada tantangan, ujian, bahkan mengalami penderitaan, di sini dikatakan sampai mati pun nanti kerajaan 1000 tahun akan dihidupkan kembali
untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus. Ya. Tetapi ayat yang kelima, orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Itulah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Inilah yang kita nanti-nantikan. Hidup saat ini itu hanya sementara, ya 70 sampai 20 tahun. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya hidup ini untuk setia taat kepada Tuhan, melayani Tuhan. Karena janjinya saatnya kita akan mengalami 1000 tahun lamanya memerintah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi orang-orang yang menolaknya, saudara, perhatikan ayat 12 sampai 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kedua kitab lainnya, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang tidak di dalamnya, dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, apalagi memusuhi, menghujat dengannya, dia saatnya akan mengalami maut. Kematian yang kedua adalah kematian di dalam api yang menyala, kematian di dalam neraka kekal selama-lamanya. Ya. Maka dikatakan berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Orang yang demikianlah yang akan menerima mahkota kehidupan. Ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ya. Ayatnya ke Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, kita yang setia, yang taat, yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya, saudaraku, ada kemuliaan nanti saatnya untuk 1000 tahun lamanya, untuk kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana, ya saudara,
dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita mau bertobat sungguh-sungguh. Bukan hanya di mulut, kita mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kita akan menjadi ciptaan baru. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita. Penuh dengan kelimpahannya. Hikmat Tuhan akan terus menyertai kita. Sehingga perjalanan hidup itu, kita itu sangat luar biasa, sangat indah sekali. Tidak sama dengan pemikiran-pemikiran dunia ini. Hikmat Tuhan menyertai dan indah sekali kita rasakan, saudara. Ya, saudara harus mengalami semuanya. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi karunia, diberi kuasa Roh Kudus. Ya. Ini yang dilakukan oleh zaman dulu dalam Pentakosta itu ini. Mereka berdoa minta kuasa, ya, kekuatan dari Roh Kudus, supaya kita berani menjadi saksinya, ya, untuk dapat kita memberitakan Injil dari Yerusalem, yaitu kalau saat ini rumah tangga kita itu Yerusalem, Yudea, kepada saudara-saudara kita yang lain. Coba saudara pikirkan, di dalam rumah tangga saudara jangan sampai ada yang tidak bertobat. Beritakan Injil kepada mereka. Saudara-saudara yang lain, ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian Samaria, tetangga kita, teman-teman kita mau beritakan Injil. Betapa indah di dalam Kristus ada pengharapan, ada jaminan masa depan sampai kekal selama-lamanya, ya, dan sampai ke ujung bumi. Itu menunjukkan orang banyak, setiap orang siapa saja kita harus beritakan kepada kita, ya. Coba saudara-saudara, saya mengajak saudara, tahun ini apakah saudara sudah persembahkan jiwa kepada Tuhan? Itu persembahan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat malaikat di sorga bersorak-sorai saat kita mempersembahkan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Ya saudara, yang terbaik. 1 tahun ini 1 jiwa saja, 1 orang. Ya. Di situ malaikat di surga akan bersorak-sorai menyambut persembahan jiwa saudara. Ya. Jangan mempersembahkan jiwa dari akuarium orang lain. Ya. Kalau saudara hanya menggaiti gereja lain untuk masuk jiwa ke gereja saudara, malaikat itu bukan bersorak-sorai tapi menangis. Ya. Yang penting bagi kita jiwa-jiwa yang baru, jiwa yang belum mengenal Kristus, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. Mari kita persiapkan diri kita, ya, untuk kita naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ya. Mari kita responi, kita sambut firman Tuhan dengan naikkan pujian, Ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi.
Kita akan berdoa bersama-sama. Sekalian saya akan mengakhiri dengan doa syukur dan doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan pengharapan kami untuk masa depan kami kekal di surga, sehingga pada saat ini kami terus akan melekat kepada Tuhan, akan setia dan taat kepadamu, karena perjalanan saat ini adalah yang menentukan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami curahan Roh Kudus yang terus menimpin kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terus beri hikmat kepada kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan, yang akan kami kerjakan adalah pimpinan Tuhan sendiri di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Tlogomulyo yang Tuhan berkati sampai saat ini, bahwa terus gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati, yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu ini. Bahwa terus jemaatmu untuk semakin dewasa, bertumbuh di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintahmu, sehingga menjadi jemaat yang semangat, yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya, terus sehingga menyala-nyala, bergairah semangat di dalam melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kehidupan sehari-hari, pemeliharaanmu yang baik, yang sempurna, memenuhi segala keperluan kebutuhan anakmu semuanya, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan Kau memberkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami ingat akan Pak Budi Wibowo, dan saat ini Pak Yeskel Sunardi ada di rumah sakit. Juga Pak Santoso, Pak Yunus Amin Priyadi, Bu Sarmo, Tan Lisnio. Juga kami berdoa untuk Bu Dwi Arisandi. Kami mohon lawatanmu atas mereka, jamahanmu atas mereka, mengangkat segala sakit penyakitnya, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya, Engkau Allah yang baik, yang sudah membawa negeri ini dari kemerdekaan sampai saat ini dengan hidup berdampingan, baik budaya, baik agama maupun yang lainnya, sehingga negeri ini hidup rukun dan damai. Engkau singkirkan orang-orang jahat, kelompok-kelompok jahat yang ingin merusak keutuhan negeri ini. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi yang Tuhan sudah pilih menjadi pemimpin negeri ini. Jamah urapi dia, beri hikmat dan pimpinanmu, kecerdasan, kepandaian, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik. Dan saat ini
dengan segala strateginya untuk menghalau virus corona ini dapat berjalan dengan baik sehingga negeri ini terbebaskan dari malapetaka dan bencana virus corona. Terima kasih Bapa, beri kuasamu, urapanmu untuk mengatur ekonomi, politik, hukum, keamanan dengan baik sehingga negeri ini tertata dengan baik, hidup berdampingan, rukun damai, adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam kasih-Mu. Kalau saat ini kami akan selesai ibadah kami dan kami pulang, pimpin perjalanan kami, hidup kami. Jauhkanlah kami dari segala petaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah saat ini dengan online, terimalah berkat Allah yang besar, juga damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih